Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Umat al-Islam, kaum muslimin dan muslimah, hafizani wa hafizakumullah ta'ala jami'an. Tahukah Anda apa itu firasat? Seringkali kita mendengar firasat, si fulan firasatnya begini, si fulan firasatnya begitu, dan seterusnya. Apa hakikat dan makna daripada firasat? Ketahuilah umat al-Islam bahwasanya firasat di dalam agama Islam itu ada. Firasat itu benar-benar ada. Apa itu firasat? Firasat itu adalah sesuatu mengetahui sesuatu yang batin dengan zahirnya. Mengetahui sesuatu yang batin dengan sesuatu yang zahir. Artinya apa? Artinya seseorang dengan adanya pertolongan dari Allah, adanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin kecerdasannya, kemudian dia bisa memahami dengan ilmunya dan keimanannya, sehingga sesuatu yang dakhili, sesuatu batin yang bersifat batin mampu diketahui dengan melihat indikasi-indikasi secara zahirnya. Maka ini maksud dengan firasat. Maka firasat berbeda dengan sesuatu yang mengaku-ngaku yang gaib. Tentu tidak sama. Adapun orang yang mengaku-ngaku yang gaib, mengaku mengetahui sesuatu yang gaib, tentu ini haram, ini syirik, tidak boleh. Karena tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan firasat. Kalau firasat, sesuatu yang terbesit di dalam benak, di dalam hati seorang mukmin, yang terbesit di dalam hatinya karena ada keimanan, ada kejujuran, ada keikhlasan, ada ilmunya, sehingga ketika melihat sesuatu zahir, dia terbesit dalam hatinya bahwa si fulan ini sepertinya dia begini, si fulana ini sepertinya dia begini, dan seterusnya. Maka ini namanya firasat. Ini namanya firasat. Dan ingat, firasat tersebut tidak mesti terjadi. Firasat tersebut tidak mesti terjadi. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita mengatakan, oh dia seorang mukmin, dia seorang kiai, dia seorang ulama, ketika firasatnya berarti harus terjadi. Tidak mungkin. Belum tentu, karena firasat tersebut memang betul ada namanya firasat, tetapi terjadi atau tidaknya tidak mesti terjadi, tergantung izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firasat itu betul-betul ada di dalam agama Islam. Betul-betul ada di dalam agama Islam, dan syaratnya adalah orang yang diakui atau dipercayai firasatnya itu adalah ketika seorang ini adalah betul-betul seorang yang mukmin, bukan orang yang fasik, bukan orang fajir, bukan orang munafik, apalagi orang kafir, tidak. Tapi dia adalah seorang mukmin yang saleh, yang ikhlas, yang memiliki ilmu, ketakwaan, wara' dan seterusnya, akhlak yang baik. Maka ini firasatnya bisa kita terima. Berarti tidak dalam kedustaan, kebohongan, tidak. Dia berfirasat. Kemudian ketika ia berfirasat, itu bukan mengaku-ngaku mengetahui yang gaib, tidak, tapi dia berfirasat karena keimanannya, keikhlasannya, kemudian dia melihat dari sisi zahirnya, sehingga dia berfirasat bahwa oh jangan-jangan si fulan begini, oh begini, dan seterusnya. Dan ini seringkali terjadi di para sahabat, tabi'i, tabi'ut tabi'i, para imam, juga terjadi bagaimana mereka yatafarras, mereka berfirasat. Maka oleh karena itu, tatkala ada seorang mukmin umpamanya berfirasat, maka tidak boleh kita remehkan firasatnya. Nabi yang mulia SAW pernah bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Maka waspadalah, hati-hatilah, bertakwalah kalian, hendaklah kalian waspada dengan firasat seorang mukmin, karena hakikatnya apa yang ia pandang, dia melihat sesuai dengan cahaya ilmu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian ulama memandang bahwa hadis ini terdapat kelemahan, namun ada hadis lain yang menguatkan bahwasanya Nabi juga SAW pernah bersabda, inna lillahi ibadan ya'rifuna an-nasa bit-tafarrus, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang mana ia mampu mengetahui seseorang manusia dengan firasat.
ya dengan firasat, yaitu dengan mengenali, membaca dari beberapa ciri-ciri indikasi zahirnya sehingga dia mampu mengetahui secara firasat batinnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 75, Allah mengatakan inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mutawassimin, bagi orang-orang yang mutafarrisin. Ibnu Abbas dan juga Imam Mujahid dan para ulama-ulama mufassir yang lain menafsirkan bahwa mutawassimin di sini maknanya adalah mutafarrisin, yaitu orang-orang yang memiliki kecerdasan, memiliki ahli di bidang firasat, di bidang firasat. Maka ini menunjukkan, dalil ini menunjukkan bahwa firasat bukanlah mengetahui hal-hal yang gaib. Maksudnya tidak bisa disamakan dengan orang yang mengaku-ngaku mengetahui yang gaib. Firasat berbeda dengan orang yang mengaku-ngaku mengetahui yang gaib. Jadi orang yang berfirasat tidak bisa disamakan dengan tukang sihir atau dukun atau tukang ramal, maksudnya tidak. Maka orang yang berfirasat sesungguhnya dia menerka atau dia berfirasat sesuai dengan ilmu yang ia miliki, sesuai dengan keimanan, keikhlasan, sesuai dengan indikasi zahir yang mampu dia berfirasat untuk menerka atau mengetahui sesuatu yang batin. Sebagai contoh firasat, contohnya seperti Al-Aziz, suaminya Zulaikha, ketika membeli Yusuf ketika di pasar, maka Al-Aziz mengatakan jadikanlah atau muliakanlah anak ini, siapa tahu kelak dia akan bermanfaat bagi kita, atau ambillah dia, angkatlah dia untuk menjadi anak, siapa tahu dia bermanfaat. Ini menunjukkan dia ada firasatnya bahwasanya Yusuf ini kelak akan menjadi orang yang bermanfaat. Atau seperti bintu Syuaib, putrinya Nabi Syuaib, bahwasanya dia mengatakan kepada ayahnya bahwa jadikanlah Musa ini untuk dia bekerja di rumah kita, karena dia akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Maka ini firasatnya putrinya Syuaib. Atau firasat Abu Bakar As-Siddiq, yang mana berfirasat bahwa yang menggantikan beliau nanti adalah Umar bin Khattab, dan itu terjadi. Dan banyak lagi firasat-firasat yang lainnya dari para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in atau para ulama dan seterusnya. Atau firasat seperti diceritakan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i bersama Ibnu Hasan, dia pernah mengatakan, mari kita berfirasat dengan seseorang ini. Maka Ibnu Hasan mengatakan orang ini sepertinya dia adalah al-khayyar, dia sepertinya tukang jahit. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, kalau saya berfirasat orang ini bukan tukang jahit, tetapi dia adalah an-najjar, dia adalah tukang kayu. Kemudian Imam Syafi'i mengutus seseorang muridnya untuk bertanya kepada seorang tersebut apa profesinya. Kemudian orang ini bertanya kepada orang tersebut, ma mihnatuk, wahai fulan, apa profesimu? Maka orang ini menjawab, dahulu kuntu khayyatan, walakin al'an ana najjar. Beliau ini mengatakan, dahulu memang aku tukang jahit, tapi sekarang aku menjadi tukang kayu. Maka Ibnu Hasan dan juga Imam Syafi'i tertawa karena firasat yang mereka firasatkan ternyata benar, ternyata benar. Dari mana mereka tahu? Dari melihat dari sisi zahirnya. Kadang-kadang kalau kita melihat dari sisi zahirnya, wajahnya dan seterusnya, kadang kita bisa berfirasat. Maka Allah SWT mengatakan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah mereka terdapat tanda-tanda. Jadi kalau kita ingin melihat, ini orang yang ahli ibadah, ini orang yang rajin sholat, apakah rajin dia berwudu, rajin apa dan seterusnya, bisa kita lihat dari simahum, dari ciri-ciri wajahnya, apakah ada bekas dia berwudu, apakah ada bekas dia sujud, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, firasat ini
tidak sama dengan orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui yang gaib, ya, tidak sama. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengecualikannya. Allah mengatakan inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Jadi ini pengecualian, istitsna, bahwasanya orang-orang yang berfirasat, orang-orang mukmin yang memiliki firasat itu dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak termasuk di antara orang-orang yang da'i bil ghaib, orang-orang yang mengaku-ngaku yang gaib, tidak. Ya, ini tentang firasat. Dan firasat itu, ya, sebabnya kata para ulama bisa dengan dua sebab. Ya, firasat itu bisa digapai dengan dua sebab. Pertama, az-zakat, adanya kecerdasan, ya, adanya kecerdasan, ya, dia memiliki akal yang cerdas, mampu untuk, ya, menerka sesuatu, ya, mampu dia membaca dengan ketangkasan akal sehatnya, dia mampu, ya, menerka, membaca sesuatu dari zahirnya. Ya, kemudian yang kedua, ya, adanya indikasi-indikasi zahir yang dia lihat. Ya, seperti ini orang, ya, kalau dia begini maka dia ini, atau secara zahirnya kalau dia begini, ya, apakah ini dan seterusnya. Maka bisa dilihat dari indikasi-indikasi zawahir, indikasi-indikasi zahirnya. Kemudian macam-macam firasat, ya, para ulama menjelaskan firasat secara umum ini ada tiga. Pertama, al-firasah al-imaniyah. Jadi sebab-sebab adanya firasat, pertama, firasat al-imaniyah, firasat yang dibangun berdasarkan keimanan. Ya, maka firasat itu dikatakan sah apabila yang berfirasat adalah seorang mukmin, karena firasat itu kadang disebabkan dari keimanannya. Semakin dalam keimanannya, semakin kuat dan tinggi keimanan seseorang, maka firasatnya ya, firasatnya semakin tajam, ya, dan tidak mungkin meleset, ya, karena keimanannya, ya, maka Allah memberikan dia hidayah, memberikan dia petunjuk. Yang kedua, al-firasah al-khalqiyah. Firasat bisa dilihat dari sisi zahirnya, dari sisi ciptaan. Ya, mungkin orang ini kenapa begini? Oh, dari cara bicaranya, oh, dari cara senyumnya, oh, dari cara pandangannya, atau dari cara apa dan seterusnya. Bisa dilihat, ya, berfirasat dari zahirnya. Dan yang ketiga, al-firasah al-khuluqiyah. Firasat bisa dilihat dari sisi akhlaknya. Ya, dari sisi akhlak seseorang. Kalau akhlaknya begini, maka bisa jadi orang ini akan begini, orang ini begini, dan seterusnya. Maka inilah tentang firasat. Jadi sekali lagi, firasat itu memang betul ada di dalam agama Islam dan tidak kita pungkiri. Dan firasat ini tidak sama dengan orang-orang yang mengaku-ngaku yang gaib. Jadi apabila ada orang berfirasat, umpamanya ada seorang mukmin, dia ikhlas, dia saleh, dia berilmu, dia mengatakan, saya berfirasat bahwa orang ini sepertinya akan begini, ya, sepertinya begini, dan seterusnya. Maka kita tidak bisa menjustifikasi dia, mengatakan, oh, berarti dia atau orang ini mengaku-ngaku gaib, atau orang ini tukang sihir, tukang ramal, suka meramal, dan seterusnya. Tidak, ya, karena beda dengan ramal, beda dengan mengaku-ngaku yang gaib dengan firasat. Jadi firasat itu selama sesuai dengan, ya, dawabitnya, dia orang mukmin, dia orang saleh, dia berilmu, dia orang yang ikhlas, dan dia berfirasat itu bukan sembarangan, tapi dia melihat dari indikasi-indikasi dari keimanan, ya, dari indikasi secara zahir dan juga dari akhlak dan seterusnya, maka ini sah-sah saja. Iya, dia berfirasat. Maka oleh karena itu tidak boleh kita remehkan masalah firasat, karena seringkali dan banyak sekali terjadi, ya, di kalangan para ulama dan seterusnya. Maka inilah tentang firasat. Mudah-mudahan, ya, sedikit demi sedikit kita mampu memahaminya agar jangan sampai kita keliru mana firasat dan mana ramalan, ya, mana firasat dan mana orang-orang yang suka mengaku-ngaku mengetahui yang gaib. Maka sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa firasat itu ada, dan dalilnya jelas. Bahwasanya Allah mengatakan tadi apa? Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Nabi juga mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Atau Nabi juga mengatakan inna lillahi ibadan ya'rifuna an-nasa bitawassum. Maka inilah beberapa dalil yang menunjukkan bahwa firasat itu memang ada di dalam agama Islam. Dan ada pertanyaan, apakah firasat ini betul-betul secara otomatis ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ataukah firasat ini suatu ilmu yang bisa dipelajari?
khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan firasat ini benar-benar suatu hidayah, sesuatu ilmu ya yang tidak bisa dicari, tapi dia benar-benar ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang mengatakan bahwa firasat ini ya sesuatu ilmu yang bisa dicari. Ya sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dia pergi ke Yaman, bahkan sampai 11 tahun dia belajar di situ tentang ilmu firasat, bagaimana berfirasat dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi indikasi ini dan seterusnya ya. Dan bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menjelaskan dalam kitab beliau Madarijus Salikin tentang firasat, sebab-sebabnya ya, dan beliau menjelaskan di situ firasat memang suatu ilmu yang dia merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu yang bisa diiktisab, bisa dicari, bisa dipelajari. Maka bagi antum atau kita semua yang belum memahami, mendalami tentang firasat dan seterusnya, maka teruslah gali ya bagaimana firasat tersebut, dan tidak boleh kita meremehkan masalah firasat apabila yang berfirasat tersebut adalah seorang mukmin ya, yang ikhlas, yang berilmu, yang beriman, dan dia mengungkapkan firasatnya tersebut sesuai dengan indikasi-indikasi yang zahir, sehingga dia berfirasat tentang mengetahui sesuatu yang batin. Baik, inilah beberapa poin tentang firasat yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan ya mampu menambah ilmu ya pengetahuan kita khususnya tentang masalah al-firasah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ma taufiquna illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.